Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sekarang berada di pinggir pantai dan saya merasakan bagaimana kepala saya ini mau pecah, maka saya ikat semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, seharian ini saya dipuji banyak orang. Romo ini kebapaan, keibuan. Romo ini selalu tersenyum, murah senyum. Katanya smiling face. Kok Romo ini perhatian kepada orang tua, selalu merawat orang tua. Padahal di balik itu saya sering marah-marah. Maka pujian-pujian itu membuat saya besar kepala dan kemudian harus saya ikat supaya tidak meletus. Orang dipuji biasanya terus besar kepala, ya kan? Ya. Injil hari ini juga bicara tentang pujian-pujian. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, di salah satu kampung Galilea, Yesus kemudian berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan setan itu berteriak-teriak. Tentu saja yang berteriak itu setannya. Apa urusannya dengan kami, hei engkau putra Allah? Saya tahu engkau datang dari Allah, engkau yang kudus dari Allah. Maka Yesus teriak, diam, pergilah. Maka setan itu menggoncang-goncangkan orang yang kerasukan setan itu. Digoncang-goncang. Kemudian setan itu pun ketakutan dan pergi meninggalkan orang itu. Setelah menggoncang-goncang orang itu. Dan kemudian orang di sekitar situ melihat orang ini penuh dengan kuasa. Yesus penuh dengan kekuatan. Maka setan pun diusirnya. Dan banyak orang percaya kepadanya. Tetapi Yesus mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada orang-orang di sekitar sini. Mereka semakin mengeluh-elukan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa setan bisa memuji Yesus? Engkau putra Allah. Itu suatu pewahyuan. Kenapa harus diusir? Yesus tahu bahwa pujian itu adalah racun. Racun karena setiap orang dipuji besar kepala dan tidak waspada. Apapun yang berasal dari setan yang nampaknya baik, berupa pujian, berupa seluruh kayak persembahan, berupa mungkin segala kata-kata yang menyemangati, tetapi sebetulnya selalu menjerumuskan kalau itu dari setan. Maka Yesus tahu, Yesus waspada bahwa ini suara setan walaupun memuji-muji dia sebagai anak Allah. Maka tetap harus diusir setan itu. Dia tidak mau dibujuk dengan pujian. Kalau banyak orang dipuji-puji, dalam bahasa Jawa itu dipangku menjadi mati. Huruf-huruf Jawa itu kalau namanya dipangku menjadi mati. Kalau kita dipuji-puji, kita menjadi mati, tidak bisa mengkritik, tidak bisa menyampaikan pandangan yang membangun dan menyakiti orang itu yang memuji kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus tetap tegas karena tahu bahwa segala sesuatu dari setan, walaupun itu pujian, itu nampaknya baik, tetapi ujung-ujungnya pasti akan mencelakakan. Saya teringat ketika saya tugas di Batu Retno, ketika masih Romo baru, tahun 2000 saya ditahbiskan dan ditugaskan di paroki Santo Yusuf Batu Retno, Wonogiri. Di situ saya berjumpa dengan banyak orang-orang sederhana. Ada seorang simbok-simbok, ibu-ibu yang tua, sudah pakai kain jarik, pakai kebaya, dan di situ juga ada suster-suster Pringsewu, FRPR atau FSGM yang mengelola rumah sakit atau semacam klinik bersalin. Maka ibu itu mendatangi saya, mengatakan, Romo, ini Romo Teguh ya? Nampaknya dia sudah nanya-nanya umat Katolik, siapa Romo yang baru? Nah, saya mengatakan, iya, Romo, saya tadi malam bermimpi. Anak saya itu sekarang kesulitan melahirkan. Dan kemudian mimpi saya menunjukkan bahwa Romo Teguh yang bisa menolong. Romo Teguh yang bisa mendoakan, membantu anak saya yang mau bersalin ini.
Maka kemudian dia minta kain jarit atau anduk untuk mengelap perut atau kandungan dari ibu yang mau melahirkan itu. Maka saya tidak tahu jarit di mana. Tentu saja saya kasih uang, silahkan beli sendiri. Kalau anduk ada, maka ibu itu membawa uang dan anduk. Dia pergi. Tetapi kemudian setelah sekitar 4 hari datang lagi kepada saya. Romo, sekarang anak saya sudah melahirkan, cucu saya sehat. Sekarang cucu saya merasakan syukur. Nah, sekarang kami ingin memberi nama. Silahkan Romo memberi nama cucu saya. Dan sebagai tanda nanti saya minta sedikit mungkin bantuan untuk Romo karena belum beres untuk keuangan dari poliklinik itu. Maka saya pun mulai bertanya pada suster, "Suster, apa ada pasien yang namanya ibu ini?" Susternya mengatakan tidak ada. Kemudian ada satu Romo yang akan membantu misa hari Minggu, asistensi dari Solo, Romo Agus Riono. Dia kemudian begitu datang melihat ibu itu langsung mengatakan, "Loh, ibu ini penipu ini, sering nipu di Wisma Atmi. Ada Romo Almering, ada Romo Kasut yang sering ditipu, dimintai uang." Maka ibu itu langsung lari. Kemudian saya mulai merasakan, oh iya ya, gara-gara saya dipuji-puji oleh ibu itu bahwa saya pahlawan, saya bisa membantu anaknya melahirkan karena sedang kesulitan saat bersalin mau melahirkan. Dan kemudian setelah diberi uang, diberi anduk, dia datang lagi karena katanya keuangannya masih kurang utang di poliklinik. Dan kemudian saya yang bisa membantu. Maka saya pun tidak pikir panjang, mau membantu juga. Kalau tidak ada Romo Agus yang datang untuk asistensi dan pas ketemu ibu itu, saya tidak tahu bahwa saya ditipu. Kepala saya besar karena saya dipuji-puji. Tapi saya juga tidak membayangkan seorang ibu yang sudah pakai kebaya, sudah tua, sudah bau tanah, ternyata masih bisa menipu. Maka saudara-saudari yang terkasih, hati-hati terhadap racun pujian. Anda semua bisa digoncang-goncangkan, kepala meledak. Anda tidak sadar bahwa Anda akan mati. Karena apa? Meledak kepala, terlalu sombong, besar kepala karena dipuji-puji menjadi kelemahan kita semua. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.